Hari ini gue akan ngebahas sebenarnya mana yang lebih bagus menurut gue, menurut opini gue, buku atau nonton video sulap. Belajar dari buku atau belajar dari video tutorial sulap. Sebelum gue jelaskan, seperti biasa iklan dulu. Banyak yang nanya sama gua, Dok, apakah script itu penting? Menurut gua, fungsi script di dalam Magic itu ada 4. Yang pertama namanya mind mapping. Yang kedua, fungsi script adalah teamwork. Nah, lalu yang ketiga, fungsi script adalah dokumentasi. Yang keempat, guna script adalah sebagai penyampaian premis. Apa itu premis? Premis sebenarnya bukan This is Dr. Freno speaking. May the egg be with you. Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian, di channel Dokter Mutan. Buat kalian yang pengen banget belajar sulap dan pengen tumbuh, kalian boleh subscribe channel ini. Mudah-mudahan gua rajin upload, mudah-mudahan. Tapi buat kalian yang merasa bahwa nggak ada triknya, memang gua tidak, di channel ini gua tidak akan membongkar sulap dari sisi triknya, tapi membongkar dari sisi yang lain yang menurut gua paling nggak ada yang ngebahas dan literaturnya juga sedikit. Mana yang lebih enak, belajar sulap atau belajar dari di video? Oh ya, sebelum gua lanjutin, gua mau dong Q&A sama kalian. Kalian boleh tulis di komen kalau kalian punya pertanyaan tentang kendala apa yang sering kalian dapati ketika kalian belajar sulap. Mudah-mudahan gua bahas di sini. Gua akan men-share apa yang gua tahu, kecuali kalian tanya trik. Apalagi kalian tanya trik orang, gua nggak mau jawab ya. Gua nggak mau jawab. Tapi kalau selain trik, kalian mau tanya tentang sulap selain trik, karena yang selain itu sifatnya nggak rahasia, karena berguna juga dengan keilmuan-keilmuan yang lain gitu. Orang mungkin bisa belajar dari para magician. Misalkan dia pengen jadi motivator, atau pengen jadi tarot reader, atau dia pengen jadi ahli hipnotis, atau dia pengen belajar apapun itu. Hal ini tuh bisa dipelajarin dan berguna buat pengen jadi dokter misalkan, supaya dia nggak pede ngobrol sama pasien. Sulap membantu gua untuk itu, dan membantu gua di bidang-bidang yang lain juga. Bukan triknya yang membantu gua, tapi mindsetnya, seperti yang gua pengen bongkar di channel gua ini. Makanya namanya bongkar sulap. Nah, gua masih fokus kepada kalian teman-teman yang baru pertama kali belajar sulap, atau lu pengen belajar sulap. Yaitu kondisinya kan sekarang video sulap udah banyak yang bajakan. Walaupun gua tidak menyarankan itu, karena untuk membuat sebuah trik atau pemikiran itu membutuhkan renungan bertahun-tahun dan keberanian diri untuk men-share kepada orang lain. Harusnya dia keep sendiri, tapi dia punya rasa tanggung jawab supaya regenerasinya tumbuh. Akhirnya dia share di platform dan kemudian lo bajak. Tapi mungkin lo nggak ada yang nggak punya duit, ya udahlah, mau gimana, ya udahlah. Gua dulu juga gitu, tapi ketika gua bisa punya uang, ya gua beli yang originalnya untuk menghargai. Lalu yang kedua, atau buku, bang, bagusan mana? Banyak pesulap yang bilang bahwa, atau mungkin gua dulu pernah ngomong dan pesulap lain pernah ngomong, bagusan nonton buku lah, baca buku lah, jangan nonton DVD. Well, atau jangan nonton video tutorial. Menurut gua yang paling bagus itu adalah, nggak ada yang paling bagus, dua-duanya bagus. Menurut gua tergantung lo mau jadi pesulap yang kayak gimana.
Kalau lo mau menjadi pesulap yang berbeda dari pesulap lainnya, gua menyarankan lo untuk baca buku. Gua lebih prefer baca buku karena gua pengen jadi pesulap yang beda dari yang lain. Lo boleh nonton perform gua atau lo boleh tanya orang yang pernah nonton gua perform langsung. Pasti jawabannya adalah gua beda dari yang lain. Karena gua produk dari buku. Kalau lo cuman pengen sekedar show bagus, tutorial aja udah cukup. Gitu. Kenapa? Karena kalau lo baca buku, lo tidak akan terbawa dengan cara pembawaan si yang nge-share. Let's say lo baca Bugil. Lo mungkin mainnya udah jadi lo tidak akan main jadi gua. Walaupun gaya penulisan gua itu gua banget. Tapi ketika lo baca Bugil dan lo tahu rahasianya, lo akan jadi lo. Lo akan mainin metodenya dengan cara lo. Dan itu sah-sah aja. Bagus-bagus aja. Rutin adalah originalitas seorang pesulap, bukan triknya. Ya walaupun triknya juga ada yang original ya teman-teman ya. Juga ada yang original, tapi seorang pesulap itu yang dilihat ke originalitasnya lebih ke rutinnya. Karena kan nggak mungkin semua orang mainin trik original. Tidak semua. Nggak semua orang punya kemampuan untuk ngelakuin menciptakan trik yang baru. Tapi kalau lo punya metode yang original juga, ya it's even better, bahkan lebih bagus. Jadi kalau lo mau menciptakan rutin yang original, gua menyarankan untuk mendapatkan itu dari buku. Yang pertama, kalau lo pengen berbeda dari orang lain, ya lo harus berangkatnya dari buku. Jadi tergantung lo mau jadi pesulap yang kayak gimana. Lo mau pesulap yang sekedar main keren, ya lo bisa nonton DVD. Walaupun kadang-kadang gue juga dapat sesuatu dari DVD, dari tutorial. Gue sampai sekarang masih nonton tutorial juga, masih dapat sesuatu dari tutorial. Tapi gue effortnya itu agak lebih besar dibandingin gue baca buku untuk ngerubah supaya gue nggak ngikutin cara dia. Itu effort banget menurut gue. Jadi gue bisa nonton DVD, misalkan bisa nonton tutorial ya, file tutorial gitu. Sekarang kan udah nggak ada DVD lagi ya, sekarang udah bentuknya file. Gue nonton file tutorial, gue beli dan kemudian gue nonton. Yang gue tuh punya effort lebih, begitu gue nonton, anjing ini bagus, ini keren. Tapi gue punya effort lagi untuk gimana caranya supaya ini jadi gue. Ini jadi gue banget, gimana caranya gitu. Karena gue udah terbawa dengan pembawaan si orang itu, dari mulai skrip, dari mulai cara dan lain sebagainya. Sedangkan buku itu kan enggak. Jadi kadang-kadang interpretasi gue sama Boris yang sering gue ajak debat tuh kalau gue. Jadi kadang-kadang kita sering baca buku yang sama, tapi hasilnya gue dan Boris itu bisa beda. Dan gue dan teman-teman yang lain juga bisa. Di Mindo banyak yang kayak gitu. Sharing partner gue kalau buku itu Destino. Kadang-kadang kita sering kayak coba deh dok, lo baca ini. Oke, bentar ya. Gue baca, begitu gue baca, menurut gue begini Des. Enggak, menurut Destino beda lagi. Akhirnya kita ketemu di tengah gitu. Nah, buku tuh bisa begitu. Akhirnya jadi bisa membentuk diri gua sendiri dibandingin dengan gua nonton DVD. Kalau nonton DVD kan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lack of language takutnya. Takutnya banyak pesulap-pesulap atau lu itu yang tidak fluent dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan lu semua lancar ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau lu nggak fluent bahasa Inggris, takutnya lu cuma ngikutin sebagiannya aja, padahal di lecture atau di tutorial itu kadang-kadang tuh ngejelasin semuanya, dari mulai prinsip, dari mulai dari mulai ini berangkatnya dari, kalau bahasa Boris tuh masap, ini masapnya apa, jadi jelas gitu, ini rutin terinspirasi dari siapa, didapat dari buku mana, berangkat dari ini, bla 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 bla, dijelasin sama dia panjang. Itu kan sejarah ya, sehingga lo bisa nge-track down itunya. Sebenarnya itu dijelaskan di semua tutorial sebenarnya. Dia terinspirasi dari siapa, dia diskusi sama siapa, yang ngepoles metode ini siapa.
lalu kemudian alasan dia nulis skrip ini gimana, itu sebenarnya dijelaskan. Cuman kadang-kadang dari kita itu ada lack of bahasa, ada yang tidak paham dengan bahasa Inggris yang baik, maka kadang-kadang cuman dilihat sebagiannya doang, sebagiannya lagi mungkin nggak diperhatikan gitu. Takutnya kalau tutorial begitu. Sedangkan kalau buku lo bisa pakai kamus, lo bisa pakai Google Translate. Bahkan sekarang Google Translate ada yang di foto doang udah kelihatan tuh bahasa Inggris, bahasa terjemahannya di foto doang nih. Jadi kalau lo punya buku, kalau lo dapatnya file PDF malah lebih enak kan, di copy, lo bisa translate, lo bisa belajar pelan-pelan sehingga lo bisa dapat semua ilmunya. Sedangkan lo nonton DVD itu kadang-kadang lo cuma bisa ngambil sebagian doang karena lo kekurangan kemampuan untuk bahasa Inggris gitu. Makanya gua lebih prefer untuk milih buku. Tapi tidak masalah kalau lo nonton lecture di video juga. Itu alasan, itu yang membantu, yang mendorong gua untuk bikin lecture dalam bentuk video. Alasannya, makanya gua lagi building lecture gua dalam bentuk video, juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia, berbahasa Indonesia. Tujuannya supaya kalian mesti nikmatin ini. Ini adalah contoh pengajaran tutorial yang sebenarnya udah ada dari zaman dulu, cuman mungkin lo nggak akan lihat sekompleks ini karena ini berbahasa Indonesia. Jadi lo dapat ilmunya nggak setengah-setengah gitu. Jadi it's okay lo menonton tutorial di video, cuman saran gua, lo harus ada effort lebih lagi untuk merubahnya menjadi diri lo sendiri gitu. Banyak orang di luar magician yang gua lihat, ketika dia berusaha untuk tampil di TV atau dimanapun, gue masih melihat bahwa oke, dia terinspirasi. Let's say dia main misalkan Russian roulette pakai dice misalkan, dia main itu lalu plek ketiplek seperti apa yang dia lihat di tutorial, persis gimana cara mainnya itu dilakukan persisnya. Di situ gua langsung tahu kalau lo nggak baca buku, lo produk lecture, lo produk tutorial. Di situ gua langsung tahu. Tapi kalau lo ngelihat, ada beberapa mainan gua yang memang gua ketiplek niru orang. Kayak contoh mainan gua yang mana ya, yang Russian roulette itu kan gua niru karena gua suka sama si orangnya. Jadi di setiap gua lecture, gue selalu bilang bahwa gue suka sama si orang yang nemuin ini. Let's say jadinya gue nge-tribute, gue contohnya gitu. Tapi sisanya yang lain enggak. Ini juga Colin McLeod, tapi gue ada izin sama dia. Itu rutinnya gue plek-ketiplek niru karena tributing gitu. Tributing karena gue ada izin juga sama Colinnya waktu itu. Untuk gue paling cuman touch up sedikit gitu. Nggak banyak rutin gue yang gue pakai di situ. Tapi sisanya mainan gue tetap berusaha untuk original mungkin gitu. Malah kadang nggak nyaman kalau gue tetap pakai gaya pembawaan orang lain kalau di gue gitu. Dari situ gue ngerasa kalau jadi gue tuh sekarang tuh bisa ngelihat bahwa lu itu produknya tutorial atau lu produknya buku. Wah, ini lo dalam nih. Gue kalau ketemu pesulap tuh kadang-kadang, cing, nih orang dalam gitu. Gue udah bisa nakar kedalamannya karena gue tahu ini informasinya dapat dari mana. Kadang-kadang gue bisa nggak dapat informasinya dari mana kalau kadang-kadang gue pernah ketemu sama orang dan dia pengen jadi mentalis. Itu kemudian gue bilang masuk Indonesia aja, cari Indonesia di tempat lo dan hari. Dia nggak mau berkomunitas. Lalu gue tanya, lu main apa emang? Gue main mentalis bang. Kemudian dia kasih lihat videonya, wah anjir keren. Buat gue sih biasa aja, cuman dari situ gue udah bisa naker ini orang dalamnya sampai mana. Gue bisa naker jadinya. Mau lu ngomong segede apapun, tapi gue bisa ketakar sama gue gitu. Lu nggak baca buku gitu, atau ya gitu. Karena kadang-kadang lu dapet yang ketiplek sama yang ngajarinnya di tutorial.
gitu. Atau ada juga orang yang kadang cuman baca 13 Step Mentalist tapi ngakunya udah mentalis banget gitu. banyak juga padahal kalau ditanya pertama kali belajar kitab sucinya mentalis, gue nggak pernah jawab 13 Step Mentalist. Gue lebih ikhlas kalau jawabnya Theodore Kahneman, Practical Mental Effect. Oke, but after all itu intinya adalah itu terserah lo mau jadi magician yang kayak gimana. Kalau lo memang pengen mengeluarkan keoriginalitasan lo sebagai performer atau sebagai pesulap atau sebagai pemikir, gue menyarankan lo untuk baca buku. Tapi kalau lo memang ya cuman sekedar bisa main aja, lo nonton tutorial juga udah cukup. Boleh nonton tutorial. Saran gue adalah ambil sarinya aja lalu digodok lagi dan jadiin itu produk lo. Mungkin itu aja pendek hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video selanjutnya di Dr. Farno Speaking. May the 8 be with you.